Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, suasana bulan puasa cukup ya memberikan ketenangan kepada bangsa ini. Bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang bineka, bangsa yang berbagai-bagai, yang beraneka agama macam-macam, suku macam-macam, bahasa juga banyak sekali. Indonesia kita kaya sekali. Dan bangsa ini hanya bisa bertahan ya kalau kita mengembangkan budaya atau kultur toleransi. Toleransi itu artinya kita bisa berbeda dalam persaudaraan dan bersaudara dalam perbedaan. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memang sukunya banyak sekali. Bahasanya kira-kira ada 750 bahasa. Walaupun sebagian bahasa-bahasa lokal itu sudah mau mati, tapi masih bertahan, banyak yang masih bertahan. Tidak ada cara yang paling baik, yang paling efektif agar bangsa bertahan ialah mengembangkan toleransi. Yang kadang-kadang menyebabkan orang sukar bertoleransi karena orang mau mengaku dirinya paling benar. Kalau dia beragama, dia mengklaim agamanya saja yang paling benar. Boleh bersikap begitu, tetapi juga diberi hak orang lain untuk bersikap yang sama. Bahkan sebenarnya orang yang tidak beragama pun tidak boleh kita musuhi selama sebagai warga negara menghormati konstitusi, menghormati undang-undang yang ada, dan toleransi itu sungguh adalah suatu sunnah Allah. Sunnah Allah artinya itu memang ajaran ya, memang semacam itu. Di dalam Quran umpamanya dikatakan orang tidak boleh memaksa orang lain untuk beriman seperti orang itu. Umpamanya dikatakan la ikraha fid din dalam Al-Baqarah ya 256, tidak ada paksaan dalam beragama. Begitu juga dalam ayat lain umpamanya afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Dalam surat Yunus ayat 99, hai Muhammad, apakah engkau mau memaksa manusia agar beriman seperti kamu? Itu bukan tugas, bukan fungsimu sebagai Rasul. Jadi kalau sudah disampaikan agama dengan baik, dakwah dengan baik, sudah. Adapun hasilnya itu Allah yang akan menentukan. Oleh sebab itu, toleransi itu merupakan sesuatu yang wajib ya untuk agar fabrik sosial, fabrik masyarakat tidak rusak, tidak berantakan. Tidak ada jalan lain kata kecil. Kita mengembangkan toleransi bukan saja di antara negara ya, bangsa 5 agama, tapi juga terhadap orang yang tidak beragama pun. Kita juga harus menegakkan toleransi itu. Padahal planet bumi hanya satu. Yang bisa kita diamai oleh umat manusia, tidak ada jalan lain agar bisa tegaknya perdamaian, terciptanya keamanan, kecuali dengan mengembangkan sikap toleransi. Tapi toleransi itu harus otentik, jangan dibuat-buat. Jadi kalau kita berbeda dengan orang lain, itu memang itu hakikatnya manusia begitu. Jangankan yang berbeda agama ya, kadang-kadang juga perbedaan nampak antara orang dua beradik ya. Ada saja perbedaan itu, dan perbedaan itu juga adalah kekayaan ya bagi kemanusiaan. Sekali lagi toleransi. Sekarang agama, ada 5 agama yang diakui negara, itu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Konghucu itu diresmikan sebagai agama resmi oleh Presiden Gus Dur beberapa tahun yang lalu. Dan sekarang 5 agama itu relatif hidup berdamping secara damai. Adapun kadang-kadang ada bentrokan, itu sebenarnya bukan agama asalnya. Mungkin karena politik, karena pertarungan ekonomi, karena berebut lahan, kemudian agama dipakai untuk semakin memperkeruh keadaan. Jadi pertentang agama Indonesia sesungguhnya relatif Indonesia aman dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Waktu apa yang terjadi di Ambon dulu itu kemudian agama dipakai, itu hanya untuk memperusak, memperparah keadaan pakai agama. Kalau sudah agama orang mau mati aja. Oleh sebab itu Indonesia dikenal sebagai bangsa yang toleran ya, yang bisa menghargai satu sama lain. Kalau kadang-kadang terjadi bentrokan, itu saya katakan akarnya bisa dicari soal ketidakadilan. Ketidakadilan itu yang kadang-kadang yang menyebabkan orang bisa bermusuhan. Sementara sila kelima Pancasila, kita kenal
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial itu sesuatu yang wajib. Itu adalah perwujudan sila pertama sebenarnya. Sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu kalau bentuknya wujud di muka bumi dan dalam kehidupan masyarakat yang keadilan itu. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang punya filsafat yang tinggi sekali, nilai luhur, tapi kadang-kadang nilai luhur itu masih tergantung di awan tinggi. Kita keadilan masih belum merata, pendapatan belum merata, kesenjangan sosial masih belum bisa kita jembati dengan baik. Oleh sebab itu perjuangan masih panjang. Dan dalam perjuangan itu satu-satunya jalan ialah kita bersama-sama dengan tidak memandang suku, bangsa, agama, dengan sikap toleransi kita bangun bangsa ini untuk menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang lebih adil, dan bangsa yang lebih makmur untuk kepentingan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.